أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah dengan lisan-lisan dan hati-hati kita atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan tidak ada sesaat pun dalam hidup kita kecuali dalam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama khususnya untuk kenikmatan taufik dan hidayah hingga kita bisa merasakan jalan tauhid ini dan juga jalan beritibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan adalah jalan yang paling dekat untuk mencapai kebahagiaan. Entah itu kebahagiaan di dunia ketika Allah masukkan ke dalam hati kita keimanan, dan juga kebahagiaan di akhirat kelak ketika Allah selamatkan kita dari azabnya dan masukkan kita ke dalam nikmatnya, yaitu surga. Salawat beriring salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya untuk memperjuangkan agama Islam dan juga untuk keluarganya dan sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Berbicara mengenai waktu atau masa adalah makhluk Allah yang agung. Sebagaimana Allah telah bersumpah beberapa kali dalam Al-Quran mengenai waktu, dan diantaranya dari sebelum kita bangun Allah bersumpah wal fajar, dan demi waktu fajar, dan selanjutnya Allah bersumpah wad duha, demi waktu duha, dan ketika siang Allah pun bersumpah wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang, dan ketika waktu asar Allah bersumpah wal asr innal insana lafi husr, dan ketika waktu malam Allah pun bersumpah demi malam apabila menutup cahaya wal laili idza yaghsha. Dari sumpah Allah tersebut menunjukkan betapa agungnya waktu yang sering kita lalaikan itu. Itulah waktu yang kehidupan kita berlangsung di dalamnya, dan itulah hakikatnya dari umur yang telah Allah berikan kepada kita. Dan umur itu hanyalah milik Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguh salatku, ibadahku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah atau milik Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana juga kita ketahui, tidaklah Allah menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Maka di dalam waktu ada beberapa keistimewaan atau kekhususan. Dan diantaranya kekhususan atau keistimewaan waktu, yang pertama adalah waktu adalah kenikmatan yang kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia luput darinya, yaitu sehat dan waktu luang. Dan nasihat yang kedua berkaitan dengan kekhususan waktu adalah betapa cepatnya waktu itu berlalu. Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat
kecuali sampai waktu-waktu itu berdekatan. Fatakunus sa'atu kasyahr, 1 tahun bagaikan 1 bulan. Wa yakunus syahru kal jum'ah, 1 bulan bagaikan 1 Jumat atau 1 pekan. Wa yakunul jum'atul kal yaum, 1 pekan bagaikan 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, 1 hari bagaikan 1 jam saja. Wa takunus sa'atu kahtiraqis sa'fah, 1 jam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Demikian juga nasihat setelahnya dari apa yang ada dalam kekhususan waktu. Nabi SAW memperingatkan kepada kita betapa panjang umur seseorang hamba, maka tetap saja sungguh dia hanya sebentar hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia ini kecuali hanya sebentar saja, yaitu pagi atau sore saja. Dan juga disebutkan pada ayat yang lain, Allah telah mengabarkan kepada kita pada salah satu ayatnya, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguh sehari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan di dunia. Maka seandainya ada seseorang yang diberikan nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu 60 tahun, 70 tahun atau bahkan lebih, maka hakikatnya tidaklah dia hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Mungkin sekitar 1 jam atau 1 jam setengah saja dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Dan kemudian kekhususan waktu yang ketiga, yaitu waktu tidak akan pernah kembali dan tidak akan bisa digantikan. Siapapun dia, apapun profesinya, bahkan seberapapun banyaknya hartanya, tidak akan pernah bisa menghentikan waktu. Begitu juga untuk mengulanginya. Nabi SAW memberi nasihat kita untuk bijak menggunakan waktu. Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Wa faraghika qabla saghlika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayatika qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Maka Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita semua bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang paling berharga di dalam kehidupan manusia, yang kelak pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Sebagaimana sabdanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat hingga dia ditanya akan perkara. An umrihi fima afnahu, umurnya untuk apa dia digunakan. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya untuk apa ia makan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan untuk hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia sedekahkan. Wa an jismihi fima ablah, dan untuk jiwa raganya untuk apa ia gunakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, dari nasihat selanjutnya berkaitan tentang waktu adalah peringatan dari Allah dan Rasulnya untuk hamba-hambanya yang melalaikan waktu. Di antara semua manusia pasti akan menyesal karena telah melalaikan waktu. Dan penyesalan itu Allah sebutkan dalam firman-Nya. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, qala rabbirji'un, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah ke dunia, la'alli amalan shalihan fima taraktu, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Namun Allah membantahnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali tidak, sungguh itu hanya ucapan asan saja. Itulah ucapan hamba yang menyesal telah melalaikan waktunya di dunia. Bahkan ada juga hamba yang lebih menyesal daripada itu, yang telah Allah sebutkan, itu penyesalan dari orang-orang kafir. Allah berfirman,
wa hum yastarikhuna fiha, ketika orang kafir di dalam neraka jahanam berteriak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan amal yang telah kami kerjakan. Namun Allah juga membantahnya, awalam na'marukum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akum nadhir. Dan bukankah kami telah memanjangkan umur di dunia untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir sampai datang peringatan yaitu kematian. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, tidak ada bagi orang yang zalim seorang pun penolong. Maka itulah peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya berkaitan tentang kenikmatan-kenikmatan waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sedikit di antara hamba-hambanya yang diselamatkan dari melewatkan waktu tersebut. Maka beberapa ulama menasihatkan kepada kita untuk berbijaksana menggunakan waktu dan tidak melalaikannya. Dan di antaranya nasihat dari ulama yang pertama yaitu dalam menggunakan waktu dan sebijak, yaitu dengan bertafaqquh din atau menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama merupakan amalan sunnah yang paling dicintai Allah setelah amalan yang wajib. Dan menuntut ilmu agama adalah amalan yang paling mudah untuk mendatangkan keberkahan dan juga untuk memperbaiki keadaan kita dan akhlak kita dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, hendaknya juga senantiasa menjaga hubungan kita dengan Al-Qur'an, senantiasa berzikir dan senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Dan hendaknya senantiasa kita memeluk agama Allah dan menyebarkan ilmu dan berdakwah, membantu sesama muslim memakmurkan masjid-masjid Allah dan menjaga ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dinasihatkan oleh ulama kepada kita. Karena kita tidak ada yang tahu, seorang pun tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, kapan azab kita akan datang, dan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana atau keadaan bagaimanapun kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan apapun. Maka hendaknya seorang muslim memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum datang penyesalan yang tidak ada manfaatnya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.